Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang berlangsung khitbah di Aula Rumah Jabatan Bupati Kolaka Timur, Kamis 15 Mei 2025. Pelantikan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyegaran dan optimalisasi kinerja aparatur sipil negara ASN dalam mendukung program pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih efektif dan profesional. Acara pelantikan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kolaka Timur, Haji Yosep Sahaka, yang disaksikan oleh Ketua DPRD Koltim Haja Jumhani, asisten dan staf ahli, para pimpinan OPD, pejabat, struktural, fungsional, serta tamu undangan lainnya. Berikut acara pelantikan yang dipandu oleh Sinta Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kolaka Timur. Yang terhormat Wakil Bupati Kolaka Timur, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur, yang kami hormati asisten staf ahli dan seluruh pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur, dan yang kami hormati Camat se-Kabupaten Kolaka Timur, serta seluruh hadirin undangan yang kami hormati. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan lingkup Kabupaten Kolaka Timur hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izinkan saya memimpin doa menurut syariat agama Islam untuk saudara-saudara saya yang lain. Silakan menyesuaikan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala asma kebesaran kami lakukan, segala puja dan puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat yang berbahagia ini, kami berhimpun dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan fungsional lingkup Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya nanti Engkau akan ambil kembali dan harus kami bertanggungjawabkan di hadapan. Oleh karenanya ya Allah, kami berharap jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi harus dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab, mobil khusus kepada para pejabat yang akan dilantik. Berikan kepadanya petunjuk untuk dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Pembacaan Keputusan Bupati Kolaka Timur. Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 100.3.3.2 garis 136 tahun 2025 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Bupati Kolaka Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.2.6 garing 1207 garing Okda tanggal 10 Februari 2025 hal persetujuan pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 2. Berita acara panitia seleksi uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Kolaka Timur nomor 06 garing Jokfit garing Romawi 4 garing 2025 tanggal 29 April 2025. 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 03987 garing R datar AK titik 02 titik 03 garing SD garing K garing 2025 tanggal 5 Mei 2025 hal rekomendasi hal uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Kolaka Timur. 4. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.6 garing 2524 garing SJ tanggal 14 Mei 2025 hal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dalam jabatan dan eselon sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan sebesar pada lajur 8 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Asli petikan, keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Tirahuta pada tanggal 14 Mei 2025. Bupati Kolaka Timur, cap di tanda tangan Abdul Aziz. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah 2 dan seterusnya. Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 100.3.3.2 garing 136 tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 1. Andi Muhammad Iqbal Tonasa SSTP MSI, jabatan baru, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Kolaka Timur, eselon 2B, Bupati Kolaka Timur, cap di tanda tangan Abdul Aziz. Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 100.3.3.2 garing 137 tahun 2025 tentang pengangkatan melalui penyesuaian dalam jabatan fungsional penata kelola penanaman modal lingkup Kabupaten Kolaka Timur. Bupati Kolaka Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan Surat Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi nomor 1965 garing A.3 garing B.3 garing 2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal rekomendasi pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penata kelola penanaman modal melalui INPASI, memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 terhitung mulai tanggal pelantikan disesuaikan dalam jabatan fungsional sebagaimana dalam lajur 5 dengan angka kredit sebagaimana dalam lajur 6 dari lampiran keputusan bupati ini. Kedua, tunjangan jabatan dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan bupati ini berlaku pada tanggal pelantikan ditetapkan di Tirauta pada tanggal 14 Mei 2025. Bupati Kolaka Timur, cap di tanda tangan Abdul Aziz. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta 2 dan seterusnya. Daftar lampiran keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 100.3.3.2 garing 137 tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 pengangkatan melalui penyesuaian dalam jabatan fungsional penata kelola penanaman modal lingkup Kabupaten Kolaka Timur. 1. Nus Esos, pangkat golongan pembina 4A, jabatan lama Kabid Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal, jabatan baru penata kelola penanaman modal ahli mania. Muhammad Aziz Malaka Esos, pangkat golongan penata tingkat 1 golongan 3B, jabatan lama Kabid Pengendalian Penanaman Modal dan Pengaduan Pelayanan, jabatan baru penata kelola penanaman modal ahli muda. Sumadi SE, pangkat golongan penata 3C, jabatan lama penata komputer ahli muda, jabatan baru penata kelola penanaman modal ahli muda. Dwi Lili Lestari SE, pangkat golongan penata tingkat 1 3D, jabatan lama Kasubag Perencanaan dan Keuangan, jabatan baru penata kelola penanaman modal ahli muda. Muhammad Dwi Erlangga Subu SM, pangkat golongan penata muda 3A, jabatan lama analis pembina kelembagaan investasi, jabatan baru penata kelola penanaman modal ahli pertama. Bupati Kolaka Timur, cap di tanda tangan Abdul Aziz. Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 100.3.2 garing 143 tahun 2025 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dokter lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Bupati Kolaka Timur menimbang A dan seterusnya,
mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, mengangkat kembali pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan fungsional sebagaimana dalam lajur 5 dengan angka kredit sebagaimana dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dalam lajur 8 dari lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tirauta pada tanggal 15 Mei 2025. Bupati Kolaka Timur, cap ditanda tangan Abdul Aziz. Lampiran keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 100.3.2/143 tahun 2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dokter lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 1. Dr. Gigi Asti Erbenu, pangkat golongan penata muda tingkat 1 3B, jabatan fungsional Dr. Gigi ahli pertama, unit kerja RSUD Kabupaten Kolaka Timur. Dr. Irwansyah Fitri Latif, pangkat golongan penata muda tingkat 1 3B, jabatan fungsional dokter ahli pertama, unit kerja RSUD Kabupaten Kolaka Timur. Bupati Kolaka Timur, cap tanda tangan Abdul Aziz. Bupati Kolaka Timur dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan naskah pelantikan oleh Wakil Bupati Kolaka Timur. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 15 bulan Mei tahun 2025, saya Wakil Bupati Kolaka Timur dengan ini secara resmi melantik saudara pada jabatan baru di lingkup Kabupaten Kolaka Timur. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Amin. Pengambilan sumpah jabatan oleh Wakil Bupati Kolaka Timur. Kata-kata pendahuluan sumpah atau janji. Sebelum saudara mengucapkan sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Terima kasih. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu, akan menjadi halangan untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menegakkan perdamaian antara manusia,
bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. akan setia pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terima kasih. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Pertama, yang mengangkat sumpah. Selanjutnya, yang mengambil sumpah. Selanjutnya, para saksi dimulai dengan saksi pertama. Selanjutnya, saksi kedua. Para saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Wakil Bupati Kolaka Timur disilakan kembali ke tempat. Pejabat yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Perlu dilakukan evaluasi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kepala daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan memastikan pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan kualifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kota merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten bertugas membantu Bupati
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Saya ulangi, Sekretariat Daerah bertugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, evaluasi merupakan suatu kewajiban sebagai alat kontrol dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan ini, pelantikan hari ini merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim evaluasi kinerja dengan dasar pelaksanaan surat LH Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 102/12/07/Otda tanggal 10 Februari 2025. Hal persetujuan pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya berdasarkan surat Ketua Tim Evaluasi Kinerja nomor 04/EFK/Romawi 3/2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal hasil evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Berdasarkan evaluasi kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan uji kompetensi sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 02878/R pendatar AK .0.03/SD/K/2025 tanggal 11 April 2025 hal persetujuan rencana pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Kolaka Timur. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui panitia seleksi uji kompetensi telah melaksanakan uji kompetensi PPT Pratama pada tanggal 22 dan 29 April 2025. Selanjutnya, sesuai dengan surat Ketua Panitia Seleksi Uji Kompetensi nomor 07/Romawi 4/2025 tanggal 29 April 2025 perihal hasil seleksi uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Kolaka Timur merekomendasikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur dipertimbangkan untuk diangkat pada jabatan pimpinan tinggi Pratama sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Kolaka Timur. Hadirin yang berbahagia, pelantikan hari ini dilaksanakan atas dasar 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 03987/R pendatar AK.002/SD/K/2025 tanggal 5 Mei 2025 hal rekomendasi hal uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Kolaka Timur. 2. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2/25/SD 14 Mei 2025 hal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur. 3. Surat Menteri Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 1965/A.3/B.3/2024
tanggal 30 Desember 2024 perihal rekomendasi pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penata kelola penanaman modal melalui penyesuaian atau invasi. Atas nama pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pegawai negeri sipil yang telah dilantik dan menduduki jabatan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Tentunya saya sangat berharap saudara-saudara sekalian dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Saya berharap saudara dapat memberikan kinerja terbaik dan memiliki loyalitas tinggi terhadap pimpinan dan bidang kerja masing-masing. Saya pun mendorong saudara sekalian agar dapat memimpin staf dan rekan kerja saudara dalam rangka peningkatan layanan dan kepuasan masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan organisasi serta menghadirkan peran pemerintah dalam lini kehidupan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Setiap langkah yang saudara lakukan hendaknya tidak hanya bersifat formalitas belaka, melainkan kesungguhan dalam rangka pencapaian keberhasilan tujuan tata kelola pemerintahan pada instansi masing-masing. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya kembali mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa menyukseskan visi, misi dan program prioritas pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Mari kita tumbuhkan atmosfer kerja yang berorientasi pada peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Menjalankan roda pemerintahan adalah tanggung jawab bersama yang sungguh tidak mudah. Namun saya yakin ketika kita bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh, segala bentuk tantangan insya Allah akan mampu kita hadapi. Dengan demikian, pengalaman dan kinerja yang saudara miliki dari jabatan sebelumnya agar dijadikan bekal dan pengalaman untuk lebih baik di jabatan yang baru ini. Kemudian saya juga berpesan kepada saudara sekalian agar menjaga nama baik pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, sebisa mungkin menjaga sikap dan jadilah teladan bagi masyarakat. Saya juga menekankan pada saudara sekalian agar senantiasa mengedepankan integritas, jaga moralitas, jadilah warga negara yang baik, menjadi penunjuk dan teladan bagi masyarakat. Hadirin yang berbahagia, saya yakin amanah ini dibebankan kepada saudara melalui penilaian dan pertimbangan terhadap kepantasan saudara, sehingga jangan sia-siakan kepercayaan ini. Selanjutnya dan sejatinya amanah tidak pernah hinggap di pundak yang salah. Satu hal saya ulangi, amanah tidak pernah hinggap di pundak yang salah. Satu hal yang harus diingat bahwa jabatan adalah sebuah amanah dan kepercayaan yang diberikan dan harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pimpinan tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, laksanakanlah dengan jujur dan berpegang teguh pada keyakinan agama masing-masing. Semangat atas jabatan baru hari ini kiranya dapat terus terjaga hingga akhir masa batin nanti. Insya Allah, ketika kita bekerja dengan hati yang ikhlas dan menjadikannya sebagai ibadah, maka kebaikan dan keberkahan akan kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, akhirnya
Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pada kesempatan ini saya ucapkan selamat bekerja kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah dilantik. Segera bergegas laksanakan tugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidupnya kepada kita semua. Saya akhiri sambutan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian ucapan selamat. Untuk itu kami persilakan kepada pejabat yang telah dilantik, disilakan dengan pamit yang telah ditentukan.